Coba deh perhatiin obrolan di sosial media, atau bahkan di kehidupan sehari-hari. Sering banget kita dengar celetukan kayak, SDM Indonesia mah rendah, atau wajar aja SDM-nya belum siap. Frase SDM rendah ini kayak jadi label yang gampang banget nempel. Tapi pernah nggak sih lo berhenti sejenak dan mikir, benarkah SDM Indonesia rendah? Kalau iya, kenapa stigma ini terus muncul? Dan yang paling penting, apa akar masalah dan apa yang bisa kita lakukan? Nah, di video ini kita akan membongkar tuntas stigma ini, menganalisa kenapa netizen Indo sering bilang gitu, dan mencoba mencari akar masalahnya dari berbagai sisi, bukan cuma sekedar nyalahin. Karena kalau kita tahu akarnya, baru kita bisa cari solusinya. Dan kalau lo suka video ini, lo bisa like, komen, serta subscribe, biar nggak ketinggalan terus video terbaru dari gue. Siap? Yuk kita mulai. Frase SDM rendah ini memang seringkali muncul terutama saat ada insiden yang viral atau perbandingan dengan negara lain. Tapi benarkah SDM kita rendah secara keseluruhan? Faktanya Indonesia punya banyak banget talenta luar biasa, atlet berprestasi, ilmuwan yang diakui dunia, startup yang mendunia, seniman kelas internasional. Jadi bukan rendah secara inherent di setiap individu, tapi ada masalah di level tertentu atau ada gap yang bikin persepsi ini muncul. Persepsi ini seringkali timbul karena beberapa hal. 1. Insiden yang viral. 1 atau 2 kasus viral tentang perilaku buruk seringkali digeneralisasi. Terus yang kedua ada perbandingan langsung. Kita sering membandingkan diri dengan negara maju yang sudah puluhan tahun mengembangkan sistem dan SDM-nya. Yang ketiga pengalaman pribadi. Mungkin kita pernah punya pengalaman buruk dengan pelayanan publik atau profesionalisme yang bikin kita kecewa. Jadi penting buat kita untuk melihat ini bukan sebagai vonis, tapi sebagai tantangan bersama yang perlu kita pahami akarnya. Oke, kalau bukan sepenuhnya soal inherent dari individu, lalu apa yang bikin persepsi ini muncul? Salah satu akar masalah ada di lingkungan dan sistem yang belum optimal di Indonesia. Coba kita bedah. Yang pertama, kualitas pendidikan. Akses pendidikan sudah luas, tapi kualitasnya masih jadi PR besar. Kurikulum yang mungkin kurang relevan dengan kebutuhan industri masa depan, kurangnya fokus pada critical thinking dan problem solving, serta fasilitas yang belum merata. Gimana SDM mau optimal kalau fondasinya belum kuat? Yang kedua, kesempatan yang merata. Kesempatan untuk mengembangkan diri, mendapatkan pelatihan berkualitas, atau bahkan berkarya belum merata di seluruh pelosok negeri. Banyak talenta hebat yang mungkin nggak mendapatkan panggung atau bimbingan yang tepat. Yang ketiga, infrastruktur pendukung. Akses internet yang belum stabil, infrastruktur logistik yang mahal, atau birokrasi yang masih berbelit. Semua ini bisa menghambat potensi SDM kita untuk berkembang dan bersaing. Yang terakhir, budaya kerja. Beberapa lingkungan kerja mungkin masih menganut sistem senioritas buta, kurangnya apresiasi terhadap inovasi, atau bahkan toxic culture yang bikin karyawan malas berkembang. Inilah PR besar bagi pemerintah, institusi pendidikan, dan perusahaan. Tapi kita sebagai individu juga punya peran. Selain faktor sistemik, jujur aja, ada beberapa mindset dan kebiasaan yang kadang masih melekat di sebagian besar dari kita. Dan ini juga berkontribusi pada persepsi SDM rendah. Yang pertama, asal bapak senang dan kurang inisiatif. Kadang kita terlalu nyaman dengan status quo, takut berinisiatif, atau cuma melakukan sesuatu karena diperintah, bukan karena keinginan untuk memberikan yang terbaik. Yang kedua, kurang bertanggung jawab penuh. Seringkali kita melihat fenomena lempar kesalahan atau kurangnya akuntabilitas personal terhadap hasil kerja. Yang ketiga, anti kritik dan anti belajar. Beberapa dari kita mungkin masih sulit menerima kritik konstruktif dan merasa sudah cukup pintar, padahal dunia terus berubah dan menuntut kita untuk terus belajar. Yang keempat, mentalitas instan. Budaya maunya cepat kaya, pintar tanpa belajar, atau sukses tanpa proses juga bisa merusak kualitas SDM. Ini berhubungan erat dengan kemudahan akses pinjol atau pay letter yang sering kita bahas di channel ini. Yang kelima, kurang problem solving dan critical thinking. Kita sering lebih nyaman dengan solusi instan atau ikut-ikutan daripada menganalisis masalah secara mendalam dan mencari solusi inovatif. Ini adalah sisi yang lebih sulit diakui, tapi krusial untuk kita bedah dan ubah dari dalam diri masing-masing.
Jadi, kalau akar masalahnya ada di sistem dan juga di mindset kita sendiri, apa yang bisa kita sebagai individu lakukan? Ini adalah bagian paling penting, karena perubahan besar selalu dimulai dari yang kecil. Yang pertama, pendidikan seumur hidup. Jangan berhenti belajar, manfaatkan internet untuk belajar skill baru, baca buku, ikut webinar, investasi pada diri sendiri adalah investasi terbaik. Yang kedua, kembangkan growth mindset. Percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan lo bisa terus berkembang. Jangan takut gagal, tapi jadikan kegagalan sebagai pelajaran. Yang ketiga, proaktif dan ambil tanggung jawab. Jangan cuma nunggu disuruh. Ambil inisiatif, tawarkan solusi, dan bertanggung jawab penuh atas setiap tindakan lo. Yang keempat, critical thinking. Jangan mudah percaya hoaks atau informasi tanpa validasi. Latih kemampuan menganalisis masalah dan mencari akar penyebabnya. Yang kelima, bangun reputasi positif. Mulai dari diri sendiri, jadilah profesional yang handal, etis, dan punya integritas. Setiap individu yang berkualitas akan meningkatkan kualitas SDM Indonesia secara keseluruhan. Perubahan itu nggak instan, tapi kalau setiap individu mau berproses dan level up dirinya, stigma SDM rendah itu perlahan akan hilang dengan sendirinya. Nah, itu dia bedah singkat kita tentang SDM Indonesia rendah, kenapa netizen Indo sering bilang kayak gitu. Kesimpulannya mungkin bukan SDM kita yang rendah secara inherent, tapi ada kombinasi tantangan sistematik dan juga beberapa mindset serta kebiasaan yang perlu kita perbaiki bersama. Kualitas SDM Indonesia itu adalah tanggung jawab kita bersama, dan perubahan terbesar selalu dimulai dari diri sendiri. Jadi yuk kita buktikan kalau SDM Indonesia itu punya potensi luar biasa dan siap bersaing di kancah global. Kalau suka video ini jangan lupa like, komen, serta subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya.